pengalaman saya mendapatkan profit sekitar 31 juta dalam waktu 1 bulan dengan modal 25.000 US. Teknik yang saya gunakan dalam analisa ini adalah teknik supply and demand. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya melakukan analisa lalu terbang tiba-tiba terjun. Tapi terjunnya dia pas di area di sini, dia mantul. 2 bulan ini mantul, jadi nggak berani tembus. Langsung terbang gila-gilaan. Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk sharing seri belajar Forex, Gold, kemudian juga cryptocurrency, dan saham. Siapapun juga Anda yang ingin belajar trading, analisa saham, analisa Forex, analisa cryptocurrency, bisa menggunakan video-video seri belajar saya ini yang akan saya share setiap beberapa hari ke depan. Khusus untuk video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya mendapatkan profit sekitar 31 juta dalam waktu 1 bulan dengan modal 25.000 US. Teknik yang saya gunakan dalam analisa ini adalah teknik supply and demand. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya melakukan analisa dan saya akan sharing pengalaman saya dan kita sama-sama belajar teknik-teknik yang saya akan gunakan. Jadi mohon bagi teman-teman yang ingin belajar, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan khususnya bagi teman-teman ingin memperdalam analisa ataupun ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan bergabung di dalam Telegram kami, ST Education. Linknya ada di bawah. Ya, kita akan mulai sesi kita. Apa yang saya gunakan dalam analisa saya, teknik yang saya gunakan. Ya, sebenarnya sederhana. Saya menggunakan Dow Theory. Kemudian kedua, saya menggunakan teknik supply and demand. Dan yang ketiga, saya menggunakan teknik beat the market. Ya. Nah, kalau Dow Theory ini saya gunakan sudah dari awal ya, dari 10 tahun lalu saya menggunakan Dow Theory. Karena dasar daripada segala teknik analisa dari trading analisa saham, Forex, dan cryptocurrency, menurut saya ini adalah bapaknya segala guru trading, ya Dow Theory. Nanti saya akan share juga dasar-dasar Dow Theory, teknik yang biasa digunakan oleh Dow Theory, apa aja, nanti dalam video-video berikutnya. Jadi tolong silahkan di subscribe dan di like ya. Jadi supaya teman-teman bisa dapatkan informasi terbaru jika ada video saya yang terbaru. Ya, saya akan membuat video seri belajar Forex ini lebih berkelanjutan. Lalu yang teknik kedua adalah supply demand. Supply demand itu saya mencari area-area. Jadi ini zona ya atau area yang saya gunakan untuk mencari area seller ataupun area buyer. Jadi ini namanya zona atau area lah, zona ya. Nah, apa gunanya area ini? Sangat penting sekali supaya kita dapat melihat area tertentu itu harga akan mantul atau lanjut, gitu ya. Lalu beat the market itu teknik saya yang digunakan juga sebagai konfirmasi. Nah, kalau ini sebagai konfirmasi. Nah, lalu kalau supply and demand adalah mencari area seller namanya supply. Ya, jadi kalau kita bicara seller itu nama dengan supply zone. Ya, kalau area buyer, daerah pembeli, itu namanya demand zone. Ya, ini di luar analisa fundamental. Ada lagi namanya fundamental, ya fundamental analisis gitu ya. Ada lagi money management, beda lagi ya. Ada lagi mental, psikologi, gitu. Ini penting juga, gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor yang kita bisa gunakan dalam melakukan teknik ataupun trading sehingga dapat menghasilkan profit yang konsisten. Sekali lagi kalau menurut pengalaman saya, technical itu menyumbang sekitar 20-40% aja dari keberhasilan trading kita. Jadi nggak 100%. Walaupun Anda pakai ilmu yang sangat sakti sekali, begitu ya, tapi kalau misalnya fundamentalnya atau money management ataupun mental ataupun psikologi kita babak belur, ya ini akhirnya kalah juga. Begitu ya. Jadi nggak patokan mencari teknikal yang tercanggih, Pak. Apa, Pak? Teknikal yang paling jago apa sih di dunia ini? Gitu. Bagi saya, Anda suruh saya trading menggunakan satu teknikal misalnya coba. Pak Jo, coba dong Pak Jo trading menggunakan satu teknik aja yang gampang. Namanya trend line. Itu misalnya. Trend line itu kayak garis gini. Kayak garis gini. Nah, saya bisa
ajak Anda trading bareng. Dengan menggunakan satu teknik aja yang namanya trend line, saya bisa mendapatkan profit. Begitu, ya. Jadi sebenarnya dengan satu teknik aja, nggak usah teknik aneh-aneh, yang namanya aneh-aneh segala macam, gitu ya. Cukup satu teknik aja, cukup satu teknik kalau kita bisa fokus dan bisa kuat di dalam fundamental, money management, mental psikologi, saya yakin bisa profit dan profitnya konsisten. Ya, jadi nggak usah teknik aneh-aneh gitu misalnya. Aduh Pak Jo, si guru ini, mentor ini tekniknya jago sekali, tapi pasti praktiknya susah sekali nggak? Oh banyak banget eh, konfirmasinya segala macam, jadi nggak bisa trading Pak Jo. Nah, berarti itu terlalu complicated ya. Kadang-kadang trading terlalu complicated nggak? Jadi membuat kita jadi bingung. Ah, mau buy atau sell ya gitu ya. Nanti kita pelajarin bersama-sama ya. Sekali lagi, video ini saya buat berseri, jadi silakan teman-teman subscribe, like, komen, serta di-share ke teman-teman lainnya supaya sama-sama kita belajar dari awal nih. Tapi sekali lagi, ini hanya konsep dasar. Untuk lebih detailnya, Anda harus ikut workshop ataupun ikut pelatihan. Saya lewatin dulu Dow Theory. Dow Theory itu nanti di video-video berikutnya. Tapi yang saya mau fokus adalah supply demand. Kenapa saya mau share kali ini videonya tentang supply demand? Karena saya dapat profit di gold cukup bagus, 31 juta atau 10% daripada saya punya modal dalam waktu sebulan dengan menggunakan teknik supply demand, di mana drawdown-nya kecil sekali. Ya teman-teman, kita akan masuk ke nama tekniknya supply and demand. Supply adalah penyedia, demand adalah permintaan. Ya, jadi ada yang minta, ada yang supply, ada yang menyediakan. Jadi demand area-area inilah yang membuat harga makin melambung tinggi. Karena harganya makin naik gara-gara supply-nya dikit, demand-nya makin banyak. Dan sebaliknya kalau harga makin turun, artinya apa? Sellernya pengen buang barang, pengen buang stok. Jadi artinya ya misalnya contoh, harga masih tinggi nih, saya nggak beli, tunggu harga turun dulu deh baru saya beli gitu misalnya. Harga turun lagi saya beli, harga turun lagi saya beli. Jadi dia mau dapat harga yang termurah. Nah, ini namanya teknik trading. Video ini dibuat berseri karena terlalu panjang sekali video ini ya. Karena tekniknya itu kita bertahap. Jadi kita perlu step by step, bertahap dulu dari awal sampai selesai. Jadi teman-teman silakan subscribe, like, dan komen. Bagaimana menandai atau identifikasi area supply? Yang paling gampang, yang paling mudah dan sering digunakan oleh trader SND namanya ya. Jadi kita ada namanya trader-trader yang menggunakan SND namanya trader SND. Yaitu salah satunya menggunakan candlestick candlestick pattern, yaitu apa? Bullish engulfing dan bearish engulfing. Jadi sekali lagi, ini video ini dibuat bertahap, berseri, supaya kita mengerti tahapan-tahapan dalam menganalisa ataupun belajar technical analisa. Jadi teman-teman silakan subscribe, likes, dan komen. Itu ya penting sekali. Kalau teman-teman banyak yang subscribe, banyak yang likes, ya saya akan membuat lanjutannya gitu ya. Tapi kalau yang like-nya sedikit ya, saya ganti topik gitu ya, sederhana ya kan, karena berdasarkan demand gitu. Nah, kalau demand saya terhadap video pembelajaran ini saya berikan secara gratis, maka saya akan lanjutin ya, saya supply terus gitu. Tapi kalau demandnya nggak banyak ya saya nggak supply gitu. Tapi sama kita nggak, di YouTube pun kita belajar supply demand. Jadi kalau subscribe kita sedikit ataupun likes kita dikit gitu ya, ataupun komen kita sedikit, ya berarti namanya demand untuk belajar ini sedikit gitu ya. Jadi saya akan tunggu selama seminggu atau 2 minggu. Kalau misalnya demandnya makin sedikit, ya artinya subscribe-nya nggak nambah, kemudian viewernya sedikit gitu ya, artinya nggak tertarik gitu. Saya bikin topik yang lain lagi gitu ya. Ya namanya supply demand. Buat apa saya supply kalau nggak ada demandnya, begitu kan, sama gitu ya. Saya contoh ya, nah ini dia, saya kasih contoh ini. Nah, ini adalah namanya bearish engulfing. Bearish engulfing. Ya langsung aja saya langsung masuk tekniknya ya supaya teman-teman bisa belajar langsung. Bearish engulfing apa artinya? Si biru atau si bull, masih ingat ya kalau biru atau ungu gitu ya, saya warnanya ungu gitu ya, tapi kita bilang biru aja. Biru artinya bull, artinya buyer. Kalau red, merah, artinya sell, artinya bearish ya, bear atau seller ya gitu. Bullish
atau bearish. Nah, gitu ya. Jelas ya. Ini dulu yang kita mesti pahami. Pada saat dia menjadi bearish engulfing, artinya kekuatan seller itu lebih besar. Ya, artinya kekuatan seller lebih besar dibanding buyer. Jadi banyak yang jual, banyak penjual atau jualan. Sehingga buyer kalah dan akhirnya menjadi seller. Nah, apa tuh? Wah, itu namanya ada lagi tekniknya namanya drop base drop, rally base rally. Nanti saya ajarin semua ya di dalam video YouTube channel. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini bullish. Ini namanya bullish engulfing. Silakan belajar bullish engulfing. Bullish engulfing itu artinya si seller kalah dengan si buyer. Jadi buyernya lebih banyak. Jadi buyernya lebih banyak. Buyernya lebih banyak. Jadi banyak-banyak. Kekuatan buyer lebih kuat dibanding kekuatan seller. Contoh waktu cryptocurrency, orang berlomba-lomba beli Bitcoin karena berharap Bitcoin menjadi 1 miliar gitu misalnya. Jadi berapapun juga ada yang barang tersedia dia beli, harga mahal pun beli. Ya, itu namanya waktu tahun 2020 ya. Dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus gitu. Sampai katanya, oh menjadi 1 miliar gitu misalnya. Tapi ternyata jebol. Ya, prank gitu ya. Kenapa? Karena ya orang nafsu pengen beli di atas, beli di atas, beli di atas, beli di atas. Beli di atas. Nah, kalau konsepnya kita SND, kalau saya kan SND ya, SND, kita beli di lembah, jual di pucuk. Jangan kebalikannya, beli di atas. Begitu. Nanti kita pelajari nih, beli di lembah, beli di pucuk. Nah, tolong nih, kasih komen. Pak Jo, tolong dong bikin video edukasi tentang beli di lembah, atau jual di pucuk, atau SND gitu. Nanti saya bisa punya ide bikin edukasi yang sesuai dengan permintaan. Gitu ya. Kayak saya bilang, saya akan supply apapun juga permintaan Anda. Kalau saya bisa saya supply edukasinya. Ya, mengenai analisa teknikal. Oke, teman-teman. Nah, itulah bullish engulfing dan bearish engulfing. Lalu apa yang terjadi? Contoh nih ya. Nah, ini nih kalau kita lihat. Kenapa gold terjun? Kenapa gold terbang? Nih, contoh ini. Ini kan ada namanya bullish engulfing. Coba kita perhatikan ya. Nih, kita perhatikan. Kita zoom ya. Ini monthly ya. Ini monthly ya. Di tanggal 1 Maret 2021 ada dan April 2021 ini bullish. Si merah dimakan sama si biru. Ya kan? Ini sama kan warna ini ya. Nih, kalau teman-teman lihat ini sama gak warna ini? Sama ya. Nah, ini namanya bullish engulfing. Begitu ya. Sama persis sama gambar ini, bullish engulfing. Merah dimakan biru. Ya. Lalu terbang, tiba-tiba terjun. Tapi terjunnya dia pas di area di sini, dia mantul. 2 bulan ini mantul, jadi gambarnya tembus. Langsung terbang gila-gilaan. Nah, kalau kita buy di sini, luar biasa profitnya. Ya, kalau kita hitung berapa profitnya nih ya. Profitnya dari daerah sini deh. 3.000 pips loh, 3.300 pips loh, bayangin coba. Kalau 0,1 itu 3.000 dolar gitu ya, 30 juta kalau fixed rate. Bayangin coba. Risikonya mungkin cuma 1.000. Ya, nanti kita pelajari pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Nanti di video saya berikutnya lagi, saya akan jelaskan juga bagaimana kita trading, analisa. Ya, lanjut lagi. Saya akan show juga kenapa saya bisa mendapatkan profit cukup bagus ya dari bulan Januari ini. Ya, kalau kita lihat saya mencari selalu sell. Ya, sell, sell, sell. Lihat nih, semua sell. Sell, sell, sell. Ya kan, semua sell, semua sell, semua sell ya. Dengan modal 25.000 US. Oke, lalu dapat profit lah sekitar 31 juta. Ya, kenapa saya mencari sell? Nah, kita perhatikan ya. Ini dia nih. Kenapa kita mencari sell terus? Nah, jadi ya, ini sederhana sekali nih. Teknik ini sederhana. Ya, makanya saya bilang trading itu masalah complicated. Kan kalau kita perhatikan, ini kan di bulan Maret 2021 ya. Ini kan ada bullish engulfing ya. Berarti ini demand zone nih. Saya kasih warna biru. Biasanya kalau itu saya kasih warna biru. Oke, ini hitam. Nah, lalu kita perhatikan lagi deh. Ini di monthly ya. Nih, diperhatikan nih. Dari sini sampai sini. Ya, ini area untuk mengidentifikasi
zona. Ya, ini namanya di bawah, namanya demand. Oke, yang di sini kita kasih nama supply. Ya, kita kasih nama supply zone. Jadi, kenapa saya mencari sell terus di area sini? Ya, tapi untuk detailnya kita nanti masuk ke dalam time frame yang lebih kecil. Tapi ini saya mencari singkat aja. Selama dia masih dalam zona supply, saya selalu cari sell. Kayak tadi kan sell terus, sell terus, sell terus, sell terus, sell, sell, sell gitu. Dia naik, saya sell. Nah, kita masih masuk ke W1, daily, H4 gitu ya. Kemudian juga H1, cari lagi supply di dalam supply. Begitu ya, ada supply. Makanya saya selalu mencari, saya cari lagi TF kecilnya, TF kecilnya, TF kecilnya gitu ya. Di zoom in, zoom out gitu loh. Jadi dapatlah area supply. Dan ini sudah bagi nih. Info ini saya udah bagi ke grup Telegram juga. Ya, jadi saya udah share juga di grup Telegram. Ini dari tanggal 4 Februari, dari tanggal 14 Februari saya ada. Jadi dari tanggal 14 Februari saya ada kasih roadmap saya ini di Gold supaya kita selalu mencari sell. Nah, ini dia nih. Yang ini ada supply satu, supply 2. Jadi masuk sini sell, kita masuk sini sell gitu ya. Nah, itulah salah satu teknik yang kita gunakan dalam menganalisa eh, pergerakan gold 1910 atau 19 ya daerah sini ada ya, daerah 1905 lah ya, 1905. Nah, jika gold di bawah 19, jika tanggal 1 Februari 2023 gold close monthly-nya di bawah 1910 lah ya, maka kemungkinan besar di bulan Februari gold akan terjun. Februari dan seterusnya akan terjun. Nah, kita tunggu aja. Gitu ya, analisa saya benar gak gitu ya. Ini simple ya, hanya cuma cukup satu teknik aja, supply and demand. Nggak pakai yang lain-lain dulu. Kalau dia sampai di bawah supply zone, close-nya nanti di tanggal 1 Februari atau 31 Maret, 31 Januari, kalau dia di bawah di supply zone, berarti kemungkinan besar dia akan terjun. Subscribe, likes, dan komen. Setelah view, kalau view-nya sedikit saya nggak lanjutin gitu. Tunggu view-nya banyak dulu. Tunggu demand-nya banyak, baru saya lanjutin lagi. Ya, oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita sukses dan bisa mendapatkan profit bersama dengan menggunakan teknik supply and demand. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.